kepada Engkau Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau dan tidak ada yang mustahil bagi orang-orang percaya. Kami telah mengalami masalah-masalah yang tampak paling sulit di hidup kami, tapi kami telah tahu bersama dengan Engkau kami telah keluar sebagai pemenang. Maka hari ini kami percaya bagi setiap kami yang terus berharap-harap kepada Engkau, maka kami kembali akan menikmati segala perkara kemenangan-Mu. Kami berkata di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau bekerja jauh melampaui apa yang dapat kami bayangkan dan pikirkan, sebab Engkau bekerja dengan cara-cara-Mu yang ajaib dan luar biasa. Pagi ini nyatakan isi hatimu, kerinduanmu, perkataanmu Tuhan, pikiranmu dengan cara-cara yang paling tepat oleh karena pimpinan Roh Kudus, sehingga kami semua pulang dari tempat ini akan diberkati oleh Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami ini siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari beri tepuk tangan bersama-sama kepada Tuhan Yesus Kristus kita. Bersyukur bersama kita, katakan amin. Tuhan berkati. Dan silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua, shalom. Damai sejahtera Tuhan pasti ada dalam hidup kita. Yang sukacita katakan amin ya. Syukur hari ini Tuhan Yesus mempertemukan kita dalam berkat dan anugerah-Nya. Nah pagi ini saudara sekalian kita akan merenungkan bersama-sama masih di bulan Juni 2019, kita akan merenungkan tentang keluarga saudara sekalian. Dan pagi ini kita bersama-sama akan langsung melihat satu sharing firman Tuhan dengan tema ciri-ciri keluarga yang kuat. Ciri-ciri keluarga yang kuat. Ciri-ciri keluarga yang kuat. Mengapa ini menjadi sebuah hal yang penting saudara sekalian? Karena kita tahu sampai hari ini keluarga mengalami pencobaan. Keluarga mengalami masalah saudara sekalian. Tetapi ada satu keyakinan iman yang Tuhan taruh di dalam hati saya dan pikiran saya adalah demikian. Kalaupun Anda mengalami masalah saudara sekalian di dalam keluarga, tetapi kalau keluarga Anda adalah keluarga yang kuat, maka keluarga yang kuat akan menang atas segala perkara. Yang setuju katakan amin, saudara sekalian. Sekali lagi saudara sekalian, keluarga memang tidak pernah tidak punya masalah. Tetapi kalau Anda di tengah masalah itu Anda punya modal keluarga yang kuat, maka berbagai macam bentuk masalah pasti akan dapat dilewati. Dan bukan hanya sekedar dilewati, tetapi dilewati dengan sepenuh kemenangan daripada Tuhan. Ini iman yang Tuhan tanamkan bagi pertemuan kita pagi hari ini. Karena itu mari bersama-sama kita segera belajar bagian firman Tuhan. Kitab Pengkhotbah pasalnya yang keempat ayat yang ke-12. Alkitab menunjukkan satu prinsip yang indah dari firman Tuhan. Mari baca bersama Pengkhotbah 4 ayat 12. Baca sekarang, katakan 2 dan 3. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Baca sekali lagi, Betel Arya Pagi, katakan 2, 3. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Nah, saudara-saudara sekalian, Pengkhotbah 4 ayat 12 menunjukkan prinsip yang indah yang dapat diterapkan pertama-tama dalam keluarga demi keluarga. Alkitab berkata, seorang dapat dikalahkan, seorang dapat mengalami kelemahan, seorang dapat dikalahkan, tetapi 2 orang akan dapat bertahan, saudara sekalian. 2 orang akan dapat bertahan, tapi tidak berhenti sampai di sana. Alkitab berkata, tali 3 lembar, maksudnya ketika ada elemen ketiga masuk di dalam keluarga, seperti sebuah tali yang ketiga, tali 3 lembar tak akan mudah diputuskan. Dalam perenungan firman Tuhan tentang keluarga, maka kita bisa menerjemahkan, saudara sekalian, bahwa ini merupakan gambaran, saudara sekalian, secara sederhana, jika dalam keluarga ada suami istri 2 orang yang mungkin mengalami masalah dapat bertahan, tetapi ketika masuk faktor ketiga atau pribadi ketiga, yaitu Tuhan di dalam keluarga itu, maka saudara sekalian, Alkitab menunjukkan akan ada kekuatan yang khusus, akan ada kekuatan yang luar biasa di tengah-tengah keluarga yang hidup bersama dengan Tuhan. Karena itu saudara sekalian, seperti saya katakan tadi pagi, message-nya sederhana. Keluarga itu selalu akan punya masalah. Ya, dalam sepanjang bulan ini ketika saya khotbah tentang keluarga, langsung seperti diizinkan Tuhan. Maksud saya, beberapa masalah keluarga timbul ya di depan mata saya. Ya, saya harus pergi ke
satu tempat untuk menyelesaikan masalah keluarga, dan kemudian ada masalah keluarga yang lain. Begitu ngomong tentang keluarga, saudara sekalian, hati saya seperti diizinkan punya beban berat. Masalah keluarga kelihatan satu demi satu, satu demi satu. Memang tidak semua keluarga sedang bermasalah, tetapi faktanya saudara sekalian ada demikian. Kalaupun keluarga kita mengalami masalah, entah hari ini atau masa depan, tetapi bila kita punya keluarga yang kuat bersama dengan Tuhan, keluarga kita pasti akan menang melalui semua keadaan dan peristiwa. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini kita akan melihat apa sajakah ciri-ciri keluarga yang kuat itu. Ada 5 perkara tentang ciri keluarga yang kuat, saudara sekalian. Yang pertama, keluarga yang akan kuat atau keluarga yang kuat, yang mampu menang mengatasi segala masalah dalam hidup mereka adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Keluarga, saudara sekalian, yang mengasihi Tuhan. Nah, mari kita lihat saja apa pengajaran Alkitab tentang ini. Satu kali, saudara sekalian, dalam pidato perpisahannya dengan orang-orang Israel, pemimpin Israel kedua yang bernama Yosua memberikan pidato perpisahannya dan juga memberikan petunjuk bagaimana dia dan keluarganya akan hidup di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ayat 15 dari Yosua 24 inilah bacaan firman Tuhan, dikatakan demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Ayat B, mari kita baca bersama-sama. Betel Arya Pagi katakan 2, 3. Tetapi, oke, kita ulangi bersama-sama. Ayo baca dengan mantap. Katakan 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hari itu Yosua membuat sebuah pernyataan publik. Yosua membuat sebuah keputusan publik. Yosua membuat saudara sekalian sebuah statement di depan publik, di depan orang banyak. Sebuah statement, sebuah keputusan, sebuah arahan, direksi dari keluarga yang dipimpin oleh dia. Dia berkata saudara sekalian bahwa tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan mengasihi Tuhan. Saudara-saudara sekalian, keluarga yang akan kuat, keluarga yang akan kuat menghadapi semua masalah di setiap masa kehidupan keluarga Anda, saya percaya yang pertama adalah keluarga yang mengambil keputusan, keluarga yang mengambil keputusan untuk mengasihi Tuhan. Keluarga yang mengambil keputusan untuk mengasihi Tuhan. Artinya mengasihi Tuhan artinya adalah menempatkan Tuhan di tempat yang utama sebagai satu-satunya kepentingan yang paling penting dalam hidup mereka, keluarga. Itu keluarga yang akan kuat. Saudara-saudara sekalian, membahas poin pertama ini saya ingin menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya adalah demikian. Sekali lagi dengar, saudara-saudara di Betel Arya, keluarga yang kuat adalah keluarga yang mengasihi Tuhan, bukan sekedar keluarganya orang Kristen. Ayo saya ajak kita semua menghancurkan semua tipuan iblis ini. Ini bukan masalah menjadi Kristen agamanya atau bukan. Tetapi ini sebuah keputusan untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh kuat di hidup kita. Menjadikan Tuhan sebagai hal yang utama, sebagai satu-satunya dasar. Barulah ketika kita, saudara-saudara sekalian, mengasihi Tuhan sedemikian kuat dalam hidup kita, mengasihi Tuhan sedemikian sungguh-sungguh dalam hidup kita, saudara-saudara sekalian, maka kita punya keluarga, sekali lagi, walaupun punya masalah, tapi akan tetap kuat, bahkan keluar sebagai pemenang di hadapan Tuhan. Yang setuju mengerti katakan amin. Kenapa? Karena begini, prinsipnya simpel. Sebetulnya Tuhan tentang semua masalah kita dan juga masalah keluarga, itu Tuhan sudah punya jawabannya di Alkitabnya. Tuhan sudah punya jawabannya di firman Tuhan. Problem keluarga yang tidak pernah beres, problem keluarga yang tidak pernah clear biasanya adalah
Kita tahu firman Tuhan, tapi kita berat melaksanakan firman di hidup kita. Kita tahu, Pak, Bu, kamu duduk di sana, saya percaya khotbah saya ini bukan khotbah baru. Kamu saya tahu yang sudah Tuhan ucapkan, perintahkan, tunjukkan kepada kita. Tapi seringkali pergumulan hati kita adalah demikian. Ini berat. Berat Pak Gideon untuk mengampuni. Berat Pak Gideon untuk mengampuni. Beberapa orang terus menggemakan rasa beratnya untuk mengampuni, untuk mengampuni, untuk mengampuni. Saudara-saudara sekalian, memang mengampuni tidak pernah mudah, tapi mengampuni itu ada di dalam firman Tuhan. Dan hanya orang yang memutuskan mengasihi Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai tempat utama, menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya dasar, adalah orang yang akan melakukan firman Tuhan, karena dia mengasihi Tuhan. Saudara sekalian, hari ini sekali lagi, mari patahkan tipuan pemikiran kita. Ini bukan tentang agama Kristen. Ini bukan tentang agama Kristen. Orang bisa pindah agama dan tidak masalah. Minggu ini kita digemparkan, mungkin agak dibuat heboh, Deddy Corbuzier pindah jadi mualaf. Silahkan, monggo. Ya, nggak ada masalah. Makanya yang penting bukan jadi hanya orang agama Kristen. Yang penting mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara sekalian. Kalau mengasihi Tuhan, maka firman Tuhan seberat apapun, kita akan belajar mengatakan demikian. Karena aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mau melakukan firman. Pak Niko punya lagu toh. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Lalu tandanya mengasihi apa? Di lagu itu dikatakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Orang mengasihi itu kelihatan tandanya. Sekali lagi, halo. Orang mengasihi itu kelihatan tandanya. Sekali lagi, orang mengasihi kelihatan tandanya. Tandanya apa? Mengasihi Tuhan, bersedia melakukan firman Tuhan. Nah, kalau Anda dan saya mau bersedia melakukan firman Tuhan, sekali lagi, keluarga bisa punya masalah. Tapi keluarga akan keluar sebagai pemenang dalam Tuhan. Yang sukacita katakan amin. Tadi kita dengar kesaksian Ibu Endah TL. Kurang komplit kesaksiannya. Cuma sampai di PHK. Ya toh? Kalau Anda mikir di PHK terus keluargane mangane opo. Kan begitu. Jangan salah. Tuhan punya cara menolong mereka. Saudara sekalian, kalau Anda lihat di Facebook, ini jualannya paling kenceng, saudara sekalian. Endah TL itu jualnya paling kenceng. Dari rolade, tahu, tiap bulan selalu ada produk baru sampai bojoku gedek-gedek. Orang ini kok kreatif banget. Jangan salah. Saudara sekalian, mungkin dipecat dari perusahaan atau di PHK, maksud saya bukan dipecat. Mungkin di PHK dari perusahaan. Mungkin kelihatannya sandang pangannya tertutup. Tapi kalau di satu tempat tertutup, Tuhan punya cara untuk membuka di tempat yang lain. Yang mengerti sukacita katakan amin. Tapi mengasihi Tuhan. Saudara sekalian, tanpa mengasihi Tuhan, maka kita hanya akan jadi orang Kristen agama. Orang Kristen biasa. Perintah Tuhan itu memang tidak pernah mudah. Tapi itu kalau Anda lihat, semua ujung akhirnya adalah untuk kebaikan saya dan Anda. Yang setuju katakan amin. Sehingga kita perlu belajar melakukannya, dan keputusan untuk melakukannya hanya akan terjadi kalau kita menjadi orang atau keluarga yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, keluarga yang kuat. Seperti apakah ciri keluarga yang kuat? Ciri keluarga yang kuat adalah keluarga yang saling mengasihi. Jadi yang pertama, dia mengasihi Tuhan, memutuskan bahwa Tuhan adalah hal yang paling penting dalam hidupnya. First thing first. Tuhan adalah hal yang paling pertama dan utama dalam hidupnya, sehingga apapun yang firman Tuhan katakan adalah hal yang akan dilakukan. Yang kedua, keluarga yang akan kuat, atau keluarga yang kuat menghadapi masa apapun dalam hidup keluarga Anda adalah keluarga yang saling
mengasihi. Yang keluarga yang saling mengasihi. Efesus 4 ayat 32, saudara sekalian firman Tuhan mengajarkannya kepada kita. Mari Bapak Ibu, Betel Area pagi, kita baca sama-sama yuk. Katakan 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Katakan amin. Saudara-saudara sekalian, keluarga yang kuat kedua adalah keluarga yang saling mengasihi. Setelah mereka memutuskan sama-sama nih, suami, istri, anak, mungkin keluargamu hari ini belum ideal, oke, gak masalah. Mungkin masih ada suami yang tidak takut Tuhan, mungkin masih ada istri yang tidak takut Tuhan, mungkin masih ada anak, orang tua yang tidak takut akan Tuhan, oke. Kalau ciri pertama ini belum ada, tetapi kalau ciri pertama ini ada, kita harus mengucap syukur. Ini keluarga akan kuat sekali. Nomor 2, maka keluarga ini adalah keluarga yang saling mengasihi, saudara-saudara sekalian. Alkitab berkata, tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan mengampuni. Saling mengasihi, saudara-saudara sekalian. Ini adalah keluarga, ciri keluarga yang kuat. Ciri kedua keluarga yang kuat. Sekali lagi, keluarga yang kuat dari apa? Walaupun menghadapi masalah, tetapi akan selalu keluar sebagai pemenang melawan masalah itu. Itu hanya terjadi kepada keluarga yang saling mengasihi. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini terus kita perlu belajar meningkatkan kasih. Ya, sekali lagi, kasih itu harus dibuktikan. Kasih itu harus dibuktikan. Kasih tidak cukup hanya dikatakan. Ya, tadi lagunya Pak Niko saya kutip sekali lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Yesus dengan segenap jiwaku. Dan tanda kasih adalah demikian. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Nah, kasih antar sesama kita, keluarga, saudara, juga perlu dibuktikan. Dan tentu, saudara sekalian, kita perlu berlatih. Saya percaya tidak semua kita ini, mungkin latar belakang kita dari berbagai macam keluarga, dan berbagai macam keluarga itu mengandung masalah masing-masing. Tetapi itulah sebabnya kita perlu belajar berlatih. Belajar berlatih mengembangkan kasih. Mengembangkan bahasa kasih. Di dalam keluarga Bapak Ibu dan di dalam keluarga saya. Mengembangkan bahasa kasih. Saya mengingatkan saja bahwa pada waktu yang lalu kita telah merenungkan bahwa setiap Anda dan saya minimal punya 1 dari 5 bahasa kasih yang telah diteliti, saudara sekalian. Ini hasil penelitian. Jadi ini bukan hasil omongan umum atau sesuatu yang bahasanya tidak ada dasar teorinya. Ini ada penelitiannya dan ditemukan bahwa kita punya 1 dari 5 bahasa kasih. Nah, coba mulai memperhatikan suami, istri, anak kita. Apa yang menjadi bahasa kasih mereka yang paling kuat? Bahkan saudara sekalian, kalau Anda mau, sekali lagi Anda bisa menuju ke website dan mendownload tesnya. Jadi ada tes. Zaman sekarang itu canggih. Kalau kita mau belajar maju, itu bisa. Anda download ya bahasa kasih dari internet, ada tesnya, saudara sekalian. Lalu Anda bisa isi tes untuk mengetahui siapakah Anda dan seperti apa bahasa kasih Anda dan pasangan Anda. Saudara sekalian, menurut penelitian yang pertama, bahasa kasih adalah kata-kata yang menguatkan. Ada orang-orang yang merasa dikasih itu kalau mendapatkan kata-kata yang menguatkan. Ya, mendapatkan kata-kata yang menguatkan, saudara sekalian ya. Kata-kata yang menenangkan, kata-kata yang menghibur. Itu sesuatu atau salah satu bahasa kasih yang ada dalam hidup Anda dan saya. Kata-kata yang menguatkan. Ya, saudara sekalian, di hidup saya dengan istri mungkin buat saya salah satu hal yang penting adalah kata-kata yang menguatkan ini. Salah satu, saudara-saudara sekalian. Saya orang yang cukup, menurut penelitian, ada penelitiannya saya pernah ngisi. Jadi kalau ngadepi masalah, puji Tuhan. Ya, saya diberi Tuhan itu bahasanya dablek. Keras kepala, jadi ngadepi masalah itu tidak gampang stres. Tapi
bagaimanapun saya tetap butuh kata-kata. Dan sekali lagi saya saksikan bahwa istri saya seringkali memberikan kata-kata yang tepat. Ya, dia mendorong saya, dia mengatakan jadilah dirimu sendiri, lakukan yang terbaik. Sesuatu yang mungkin tampaknya umum tetapi pada beberapa kesempatan telah menyegarkan saya secara pribadi khususnya di dalam pelayanan ini. Ya. Yang lain bahasa kasihnya waktu yang berkualitas. Ya. Saudara sekalian, waktu berkualitas adalah kesempatan mungkin bersama-sama, ya, entah duduk, entah bepergian, tetapi saudara sekalian, intinya adalah punya kesempatan bersama-sama membangun keintiman dalam waktu yang berkualitas. Yang lain bahasa kasihnya adalah pemberian atau hadiah, ya. Yang lain orang punya bahasa kasih tindakan untuk melayani. Jadi menunjukkan kasih dengan cara melayani, ya, memberikan menyediakan makan, ya. Menurut saya bahasa kasih istri saya ini adalah salah satu yang paling kuat, ya. Jadi berkali-kali dia ngomong dalam percakapan suami istri, dia berkata, fokus hidupku itu sudah nggak ada yang lain selain melayani Tuhan dan melayani kamu. Dan dia tidak hanya mengatakan, dia menunjukkan, ya. Dia menunjukkan dengan kelihatannya menyiapkan makanan itu mudah, ya. Tapi saudara sekalian, ini bukan sesuatu yang semua orang mungkin dapat melakukan. Tetapi Ibu Liana, istri saya, melakukan itu. Dia menunjukkan bahasa kasih dengan tindakan melayani. Dan terakhir saudara sekalian, bahasa kasih yang kelima adalah sentuhan fisik. Nah, ini hanya mengingatkan saja, ya. Jadi saudara sekalian coba, keluarga yang kuat adalah keluarga yang saling mengasihi. Dan hari ini yang perlu berkembang dalam kehidupan Anda dan kehidupan saya adalah, saudara sekalian, kemampuan untuk menunjukkan kasih satu dengan yang lain. Mungkin video ini sebentar, ada 4-5 menit video akan bisa menolong kita mengerti, karena ini akan mengantarkan kita pada poin ketiga. Multimedia, silahkan putar videonya ya sekarang ya. Ini gambaran pria idaman zaman sekarang. Tapi kenyataan berkata lain buat saya. Saya Iksan, dan saya hanyalah seorang supir. Saya baru terima email. Sudah 1 tahun saya bekerja di keluarga ini. Dan banyak kisah yang muncul setiap perjalanan saya. Paling gue dijemputnya telat lagi. San, si Ibu Arisan di mana lagi sih? Kok saya nggak pernah tahu ya? San, Papa tuh punya selingkuhan ya? Atau punya pacar baru? Baik, San. Aku sebel banget sama mama papa. Mereka kayaknya nggak peduli deh sama aku. Saya merasa tidak dihargai seperti begini. Habis kayaknya nggak cinta lagi sama saya. Mau aku pulang kapan, kek? Makan apa, kek? Pergi kemana, kek? Kalau si Ade punya pacar baru, San? Wajar kan kalau saya bertanya seperti itu? Duh, kok ini belum dibenerin? Ayo jalan, San. Baik, Pak. Bu, San, kamu ngapain kesini? tadi Bapak yang suruh saya jemput Ibu. Loh, San, itu bunga dari siapa? Oh, itu dari Bapak, Bu. Baik, San, kok tumben on time? Iya, tadi Bapak telepon.
Suruh jemput. Itu dari ibu, katanya buat adik. Loh, kok malah difoto? Buat saya, merubah hal kecil akan membawa perubahan yang besar, tanpa melihat siapa kita. Ya, walaupun saya hanya seorang supir. Nah, saudara sekalian, apa yang coba saya sampaikan lewat video ini adalah bagaimana sebuah situasi keluarga, walaupun karena seorang sopir yang melakukannya, idealnya bukan itu tentunya. Tetapi berubah situasinya ketika mereka mulai merasakan satu bahasa kasih yang mulai tersebar di antara anggota keluarga. Sang bapak merasa mendapatkan bahasa kasih ketika jasnya yang rusak dijahit. Itu tentang bahasa kasih apa? Menurut saya itu bahasa kasih D, tindakan melayani. Ketika dia merasakan pelayanan dari sang istri, dia merasakan ada kasih yang ditunjukkan. Sang ibu, saudara sekalian, merasakan bahasa kasih apa? Mungkin kalau tadi dari videonya kita bisa lihat, dia merasakan bahasa kasih lewat pemberian bunga. Mungkin bahasa kasihnya adalah C. Dengan mendapatkan pemberian, dengan mendapatkan hadiah, dia merasa mendapatkan satu perhatian sebagai seorang wanita. Bagi anak yang perempuan tadi, bahasa kasihnya apa, saudara sekalian? Selain tindakan melayani, anak ini mendapatkan, saudara sekalian, pemberian hadiah, perhatian dalam bentuk makanan yang disediakan, walaupun sopirnya. Nah, saya mau ingatkan Anda bahwa mungkin ini sesuatu yang tampaknya sulit dimengerti. Dalam artian ini mungkin karena pekerjaan seorang sopir, saudara. Tetapi coba bayangkan, seandainya keluarga ini tahu bahwa mereka bisa melakukannya tanpa harus ada orang yang lain, maka keluarga ini pasti menjadi lebih segar, menjadi lebih kuat, dan keluarga yang kuat mampu menghadapi setiap situasi dan keadaan. Yang mengerti sama-sama katakan amin. Saudara yang ketiga, apakah ciri-ciri keluarga yang kuat itu? Mari bersama kita melanjutkan belajar kita. Ciri-ciri keluarga yang kuat adalah keluarga, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saling berkomunikasi. Kolose pasal 4 ayat yang kelima sampai ayat yang keenam, kita akan membaca satu ayat ini bersama-sama. Kita katakan sekarang, Bapak Ibu, 2, 3. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Alkitab mengingatkan kita, saudara sekalian, tentang bagaimana kata-kata kita senantiasa perlu penuh kasih. Jangan sampai menjadi sesuatu kata-kata yang hambar. Ini merupakan gambaran, saudara sekalian, bagaimana keluarga yang kuat itu adalah keluarga yang ketiga punya ciri, yaitu komunikasi. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda tadi perhatikan video tadi, saudara sekalian, video ini mengantar kita kepada perenungan poin kedua dan ketiga, bahwa yang menjadi kekurangan di keluarga itu, seperti kita lihat tadi, saudara sekalian, contohnya sangat jelas, adalah kekurangan komunikasi. Dan mungkin ini yang terjadi pada zaman sekarang. Ya, Pak Nathan kalau nggak salah minggu lalu menunjukkan gambaran keluarga zaman sekarang. Keluarganya kumpul, tapi setiap orang pegang HP-nya masing-masing. Keluarganya kumpul, tapi setiap orang sedang sibuk dengan urusannya masing-masing. Nah, nggak beda jauh dengan video itu tadi. Ya, mereka kumpul di rumah sebagai keluarga, tetapi tadi kita lihat di adegan pertama. Mereka masing-masing sedang mengurusi dirinya sendiri. Sedang sibuk dengan dirinya sendiri, tetapi ketika bahasa kasih, walaupun itu tadinya dikerjakan orang lain, saudara sekalian, mulai mengalir di dalam hidup mereka, maka mereka kemudian mulai menjadi keluarga yang berkumpul dan betul-betul berkomunikasi. Karena itu pagi ini, saudara sekalian, saya hanya ingin mengingatkan kita betapa pentingnya komunikasi di keluarga. Saya melihat beberapa keluarga menjadi kering dengan komunikasinya. Ya,
Banyak di antara, sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, banyak di antara kita, ayah dan ibu, papa dan mama, pinter komunikasi sama siapa? Sama anak-anak. Tapi banyak di antara suami istri tidak pinter komunikasi sama pasangannya. Jangan lupa Bapak Ibu, satu kali anak-anak akan menjadi besar. Anak-anak akan segera pergi dari rumah. Dan ketika Anda tidak melatih kemampuan komunikasi pasangan Anda suami istri, ketika anak-anak Anda sudah pergi dari rumah, maka Anda tidak punya siapa-siapa untuk berbicara, Anda akan menghadapi orang asing yang namanya suami atau istri, karena selama bertahun-tahun ini Anda tidak mencoba membangun dan belajar komunikasinya, bahasa kasihnya, saudara sekalian, sehingga keluarga Anda begitu kering. Ini sesuatu yang merupakan bahaya. Jadi mari orang tua, Bapak Ibu, saya sama Anda, terus coba perbaiki cara pikir kita. Saya terlalu sering mendengar orang bilang gini, Pak Gideon, saya bertahan di keluarga ini. Saya ini cuma melihat anak-anak. Saudara sekalian, sekali lagi orang suka berkata, Pak Gideon, saya bertahan di keluarga ini karena saya melihat anak-anak. Pertanyaannya demikian. Kalau anak-anak sudah tidak ada, apa yang akan mempertahankan keluarga Anda, saudara sekalian? Apa yang akan membuat keluarga Anda tetap kuat? Nah, itulah sebabnya kita perlu terus belajar perkara-perkara ini, walaupun kita sudah tahu, tapi saya mengajak kita melakukan dan mempraktekannya, kembali mengembangkan bahasa kasih. Ya, saudara sekalian, ingat-ingat, mungkin kalau istri Anda memang seorang yang sangat concern dengan saudara sekalian, waktu berkualitas, ingat hari ulang tahun, ingat hari pernikahan saudara sekalian, ingat momentum-momentum penting yang perlu dirayakan, diselebrasi di keluarga Anda, itu akan menghidupkan kembali keluarga Anda di dalam berkat daripada Tuhan. Dan yang ketiga, lakukan komunikasi. Hari ini ada 3 prinsip komunikasi sederhana yang ingin saya ingatkan saja. Yang pertama, ketika kita berkomunikasi, pastikan kita punya pandangan mata atau tatapan mata yang serius. Mari saudara sekalian terus patahkan ya kebiasaan kita. Zaman sekarang pencobaan kita salah satu yang paling besar saya rasa adalah saudara sekalian HP atau gadget kita. Ini merupakan sebuah kenyataan. Mari mengambil keputusan terus bersama dengan keluarga kita bahwa ketika duduk di meja makan, papa, mamah, dan anak-anak, yang paling utama adalah mencoba membangun komunikasi. Melihat ke mata mereka. Menyingkirkan gadget. Memang saudara saya lihat anak-anak zaman sekarang ya. Saya kumpul dengan anak sepupu saya kumpul dengan keponakan saya. Ya. Saya beberapa kali berkata kepada anak-anak kecil bahkan orang tua. Ini saatnya makan ini, handphonenya disimpan dulu. Ini makan, handphonenya ditaruh dulu ya. Beberapa keponakan saya, anak sepupu saya beberapa waktu lalu saya goda ya. Handphone terus. Memang anak zaman sekarang seperti itu ya. Kalau tidak ada pengaturan dari orang tua ya. Jadi saya kemudian goda begini. Ini kelihatannya nggak usah makan ya, makan handphone saja. Mungkin sudah kenyang ya. Lalu anak ini ketawa saudara. Saudara, kita perlu mengingatkan ya, bagaimana komunikasi sekarang menjadi sesuatu yang lebih menantang karena kita punya banyak faktor yang bisa mengalihkan konsentrasi kita dari komunikasi yang sehat. Yang pertama menyangkut tatapan mata. Lihat mata pasangan kita, lihat mata anak-anak kita, lihat kasih perhatian saudara sekalian sehingga kita bisa membangun komunikasi yang sehat. Yang kedua, Alkitab mengingatkan tentang intonasi, nada suara. Ya, ini belum dikasih ayat, tapi Tuhan ingatkan saya satu ayat, saudara sekalian, Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut, artinya intonasinya lemah lembut, akan selalu meredakan kegeraman. Tapi perkataan yang pedas akan membangkitkan amarah. Saudara, yang ketiga prinsip komunikasi yang diingatkan pagi ini secara sederhana di pertemuan kita adalah bicaralah pada waktu yang tepat. Saudara sekalian, komunikasi bukan hanya sekedar berkata-kata, komunikasi bukan hanya sekedar melepaskan omongan. Ya, saya kemarin baca lagi hasil penelitian. Menurut penelitian,
wanita itu bicara 3 kali lipat lebih banyak daripada pria. Pria satu hari ngomongnya itu satu hari cuma 7.000 kata. 7.000. Wanita 3 kali lipatnya berarti berapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, 20.000 menurut penelitian. Anda bisa baca ya. Menurut penelitian wanita 20.000 ya 3 kali lipat. Ya nggak sampai 21.000 tapi menurut penelitian 20.000. Itu jumlah yang sangat banyak. Makanya nggak heran saudara sekalian kalau wanita dan pria tidak memahami ini. Yang harus sadar adalah pria dan wanita. Kalau wanita dan pria tidak memahami ini, maka ada banyak kata-kata yang disampaikan pada waktu yang sangat tidak tepat. Sehingga bukannya menjadi sebuah komunikasi yang efektif, tetapi menjadi sebuah kemarahan. Suami pulang kerja dalam keadaan capek dan mungkin pengen santai, ya saudara sekalian. Dan kemudian istri sudah siap dengan segala cerita hari ini, saudara sekalian. Tentang belanja sayurnya, tentang pembantunya, saudara sekalian. Tentang kerusakan mesin cuci, dan ledeng, dan segala macam. Dia sudah siap dengan kata-kata yang disusun. Lalu dia tidak melihat waktu yang tepat. Suami sedang duduk dalam kelelahan, lalu dia mulai menceritakan ABC. Nah, Anda lihat ya. Kalau nggak marah, ya. Saudara sekalian, biasanya jawabannya cuma, ya, yes, lakukan toh, yes. Nah, kalau Anda melihat komunikasi seperti itu, Anda tahu itu bukan komunikasi yang tepat dan sehat. Alkitab mengingatkan kepada kita, Amsal pasal 25, sekali lagi mari kita hidupi prinsip-prinsip ini dalam kehidupan Anda dan kehidupan saya. Saudara, katakan Amsal 25, Bapak Ibu, ayat 11. Mari baca bersama, katakan 2, 3. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Ini menunjukkan betapa penting pemilihan waktu. Betapa penting saudara sekalian mengatur waktu sehingga kita bisa punya kesempatan berbicara tepat pada waktunya. Kepada anak kita, ya. Kepada suami kita, ya. Kepada istri kita, ya. Cari waktu yang tepat, tidak usah menunda terlalu lama, tapi cari waktu yang tepat untuk membicarakannya. Yang keempat, saudara sekalian, keluarga yang kuat adalah keluarga yang saling menghormati. Keluarga yang saling menghormati. Sekali lagi kita sedang bicara keluarga yang kuat. Keluarga bisa punya masalah, tapi keluarga yang kuat akan menang menghadapi semua masalah. Masalah memang tidak mudah untuk dilalui, tapi keluarga yang kuat punya potensi untuk menyelesaikan masalah. Dan keluarga yang kuat adalah punya ciri yang keempat. Dia punya ciri saling menghormati. Roma 12 ayat 10, mari bersama-sama kita baca ayat ini. Bapak Ibu katakan 2, 3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara-saudara sekalian, keluarga yang kuat adalah keluarga yang punya rasa hormat satu dengan yang lain. Nah ini penting untuk dibahas. Mari kita lihat beberapa rasa hormat yang seharusnya ada dalam hidup kita. Yang pertama, suami menghormati istri, kata Alkitab. 1 Petrus pasal 3 ayat 7 mengatakan, suami, hormati istri. Sebagai apa? Alkitab bilang, sebagai teman pewaris kasih karunia, supaya doamu jangan terhalang. Pak, kalau hari ini Anda doa, dan mungkin doamu terhalang, ada kemungkinan. Masalah halangan doa, menurut catatan Alkitab adalah, karena kita tidak punya sikap hormat sama istri. Sikap hormat sama istri sebagai apa, Pak Gideon? Sebagai teman pewaris kasih karunia. Saudara sekalian, tanpa sadar banyak laki-laki punya sikap tidak hormat loh sama istrinya. Ketika dia bilang gini, wong wedok ki ngerti apa? Wis ta wong wedok ki meneng wae. Wong wedok ki ngerti apa? Ketika Anda mengucapkan kalimat itu yang tampaknya benar, tapi di mata Tuhan tidak pernah benar. Karena berkat kasih karunia bagi keluarga, suami istri, itu diterima oleh dua belah pihak. Bukan diterima oleh suami saja. Saudara, bukan hanya diterima oleh suami saja.
Maka saudara sekalian, Alkitab menceritakan atau memberitahu kepada kita, suami hormati istri sebagai teman pewaris kasih karunia. Kalau Anda menangkap kebenaran ini, saudara sekalian, ini sesuatu yang akan mengubah hidup Anda luar biasa. Hidup Anda bukan hanya diberkati, tapi double blessing daripada Tuhan. Double blessing daripada Tuhan. Sebab Anda menghormati istri sebagai teman pewaris kasih karunia. Anda tidak mengeluh tentang dia berkata, aku kelihatannya salah pilih ini. Dulu mestinya aku kawin dengan orang yang lain. Jangan ini. Semakin Anda bersikap seperti itu, Alkitab bilang kasih karunia tidak akan turun maksimal. Bahkan mungkin tidak akan turun. Alkitab bilang, hormati istrimu sebagai teman pewaris kasih karunia. Supaya doamu jangan terhalang. Pak, doa kita kalau hari ini terhalang, mungkin karena kita harus merubah sikap hati kita, yaitu menghormati istri sebagai teman pewaris kasih karunia. Istri menghormati suami seperti apa? Walaupun ayatnya lain, tapi Anda tahu di kitab Efesus. Anda telah mendengar istri. Firman Tuhan yang berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi istri-istri, sehebat apapun ketika Anda menunjukkan satu pemberontakan kepada suami, Anda orang rohani, Anda orang saleh, Anda orang pelayanan, Anda orang yang tampaknya baik di mata orang, tapi di hadapan Tuhan, kamu tidak clear sama sekali. Karena Tuhan bilang, istri, tunduk sama suami, seperti kepada Tuhan. Nah sekali lagi saudara sekalian, ketika mendengar firman ini dan kemudian kita berkata ini sulit, maka Anda harus ingat yang nomor satu poinnya. Ciri-ciri keluarga yang kuat adalah mengasihi Tuhan. Dasarnya di sana dulu. Dasarnya di mengasihi Tuhan dulu. Karena tanpa mengasihi Tuhan, kita tidak akan melakukan yang semua ini. Seringkali keberatan hati kita adalah karena kita tidak belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Nah saudara sekalian, memang tidak semua suami itu baik, tetapi sikap hatinya perlu dijaga. Sikap hatinya perlu dijaga. Pun Anda salah menikah, rasanya Anda salah pilih, rasanya Anda salah mengambil keputusan, oke, tapi itu sudah suami. Strukturnya di Alkitab tidak pernah berubah. Suami adalah kepala istri. Penundukan istri adalah tetap seperti kepada Tuhan. Yang ketiga, anak-anak menghormati orang tuanya. Alkitab berkata, saudara, dalam segala hal. Dalam segala hal. Selama Anda hari ini masih punya orang tua, selama Anda hari ini diposisikan sebagai anak, dan Anda punya orang tua dengan usia berapapun, berarti Anda adalah anak, maka saudara sekalian, Anda perlu menghormati ayahmu dan ibumu dalam segala hal. Mungkin mereka sudah ketinggalan zaman. Mungkin mereka sudah kuno. Mungkin mereka sudah jadul. Tapi kita yang mungkin lebih modern, mengetahui, menghormati dalam segala hal. Nah, saudara sekalian, keluarga yang kuat, ketika ini semua terjadi di keluarga kita, maka sekali lagi kita punya keluarga yang kuat. Keluarga yang walaupun memiliki masalah, tapi punya kesempatan mengalami kemenangan daripada Tuhan. Poin terakhir untuk firman Tuhan hari ini, keluarga yang kuat adalah keluarga yang pada akhirnya saling memegang komitmen satu dengan yang lain. Dalam Matius pasal 19 ayat 5-6, saudara, beberapa ayat terakhir akan kita lihat, atau satu ayat terakhir ini akan kita lihat pada kesempatan pagi ini, dan kita akan menyelesaikan firman Tuhan. Alkitab berkata demikian, dan firman Tuhan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 6, mari baca bersama, katakan 2, 3. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara sekalian, ini adalah dasar firman pembentukan keluarga, komitmen. Dan saudara sekalian, pernikahan di hadapan Tuhan itu adalah sebuah komitmen, perjanjian, covenant. Istilah yang dipakai adalah covenant, artinya bukan hanya sekedar perjanjian, tapi sebuah
ikatan perjanjian. Nah, kalau ikatan itu artinya saudara sekalian sesuatu yang unbreakable, sesuatu yang tidak boleh, tidak bisa dipecahkan oleh apapun. Pernikahan adalah sebuah perjanjian covenant. Dan itu adalah satu-satunya landasan agar bisa bertahan. Makanya saudara sekalian kalau di gereja kita, ya, bahkan dulu saya ingat Pak Witian, kalau nggak salah pernah mengusulkan perubahan kalimat janji nikah sama saya ya. Kalau nggak salah ditambah apa itu kalimat kalau tidak. Jadi gini, aku si ini menerima engkau sebagai suami istriku yang sah dan satu-satunya, aku akan memeliharamu dalam keadaan susah, senang, kaya, miskin, sehat, sakit, meninggalkan semua sampai maut memisahkan kita berdua, sesuai ketetapan Allahku berjanji. Terus tambahan yang kamu usulkan apa itu kok ya? Kalau enggak akan mengalami kematian apa gimana begitu ya? Sesuatu yang kelihatannya cukup serius ya. Karena saudara sekalian, Pak Witian dan kami hamba-hamba Tuhan memahami ketika mempelai berdua berdiri di hadapan Tuhan, ini bukan seremonial, ini bukan upacara, ini sebuah ikat janji. Pria, wanita, satu kali seumur hidup. Dan itulah sebabnya, sekali lagi Alkitab berkata, Allah membenci perceraian. Sekali lagi saudara sekalian, lihat di Alkitab. Alkitab tidak berkata Allah menentang, atau Allah tidak mengizinkan, atau Allah tidak mendukung. Tapi Alkitab bilang Allah membenci perceraian. Saudara sekalian, segala perceraian itu sesuatu yang menyakitkan hatinya Tuhan. Dan disinilah, itulah sebabnya kita perlu, saudara sekalian, ketika membentuk keluarga, kita memahami komitmen ini. Karena ini adalah sesuatu yang akan menguatkan. Gambar terakhir, saudara, sesuatu yang menarik terjadi di Afrika. Seperti ini, saudara. Di Ghana, Afrika, pasangan yang hendak bercerai diwajibkan mengenakan pakaian yang sama dengan yang dikenakan saat mereka menikah dulu di sidang perceraian. Ini sesuatu yang rupanya cukup efektif di Ghana, di Afrika. Ya. Jika tidak, sidang akan dibatalkan serta-merta. Alhasil, 91% dari mereka membatalkan niat bercerai sebelum sang hakim mengetukkan palu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka diingatkan, mau cerai ini sudah ngadep pengadilan, yaitu pengadilan perceraian. Tapi ngadep pengadilan perceraian sambil pakai pakaian pernikahan zaman dulu. Saudara sekalian lihat ekspresi mereka. Ini foto nyata ya. Saudara sekalian, ini foto yang nyata. Orang-orang yang saudara menghadapi sidang perceraian dan mereka kemudian mulai mempertimbangkan kembali. Apa yang dipertimbangkan? Komitmen. Bagaimana mereka dulu berdiri di hadapan Tuhan. Bagaimana dulu mereka berkata-kata di hadapan Tuhan. Akan setia sampai maut memisahkan mereka berdua. Disitulah ketika mereka mengingat komitmen. Mereka kembali dikuatkan untuk membangun keluarga mereka. Saudara sekalian, mengakhiri firman Tuhan, pemain musik bisa hadir. Sekali lagi saya mau berkata bahwa keluarga itu bisa punya masalah. Tetapi saudara sekalian, Tuhan rindu keluarga kita bukan hanya bertahan, tapi keluarga kita penuh kemenangan melewati setiap situasi masalah. Yang mengerti katakan amin. Itu akan terjadi ketika kita punya keluarga yang kuat. Karena itu bangunlah keluarga yang kuat. Kembalilah mengasihi Tuhan lebih lagi dalam hidup Anda. Bersama dengan keluarga Anda, kembalilah saudara sekalian, belajar membangun kasih satu dengan yang lain. Pahami bahasa kasih pasangan, anak-anakmu, keluargamu. Saudara sekalian, kembali membangun komunikasi yang lebih sehat dari waktu-waktu yang lalu. Kembali saudara-saudara sekalian belajar mengembangkan hormat. Hati yang sudah kering, kembali Anda minta kepada Tuhan kekuatan baru supaya Anda disegarkan oleh Tuhan. Dan biarlah kita terus memegang komitmen untuk keluarga yang kuat dan diberkati oleh Tuhan.